Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara Masih Ada Tuhan. Tema kita pada kali ini saya beri judul Destiny atau tujuan. Banyak orang berkata, apa tujuanmu hari-hari ini? Apa targetmu hari-hari ini? Banyak orang berbicara, pokoknya bisa bertahan saja sudah baik. Pokoknya kita bisa sehat saja sudah baik. Itu baik sekali. Dengan demikian kita bisa menjaga kesehatan, kita bisa menjaga kehidupan sehari-hari supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Tetapi tujuan atau destiny yang saya mau sampaikan pada kali ini adalah suatu tujuan yang kekal, suatu tujuan yang berujung kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat situasi yang begitu mencekam. Orang yang pengangguran tujuannya mendapat pekerjaan. Orang yang sakit tujuannya mendapatkan kesembuhan atau kesehatan. Orang yang masih miskin tujuannya dia boleh menjadi sejahtera atau cukup kaya. Semua itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, apapun keadaan yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, tujuan kita yang utama adalah hidup kekal, hidup benar, menjadi seperti Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai ke-11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Bapak Ibu memang tidak mudah, apalagi di dalam situasi seperti sekarang ini. Banyak hal-hal yang terjadi di depan kita yang membuat kita kadang lupa akan tujuan utama kita, destiny kita. Kita sering dibutakan, kita sering dialihkan perhatian kita untuk tujuan-tujuan yang tidak bersifat kekal. Saya bukan berarti tidak boleh Anda menjadi sehat, bukan tidak boleh Anda berusaha untuk lebih baik dari sektor ekonomi. Saya bukan berarti melarang Anda berusaha di dunia ini untuk mensejahterakan keluarga dan lingkungan kita. Tetapi yang saya mau tekankan, di dalam situasi apapun, mari kita ingat tujuan utama kita. Sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita boleh mengalami hal-hal seperti ini, semua ada di dalam rencana Tuhan. Marilah kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kita yang utama. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Artinya kalau kita diizinkan mengalami penderitaan, kita diizinkan mengalami hal-hal yang cukup menyakitkan di dalam kehidupan ini, percayalah Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang dikehendaki kita adalah kita sebagai mempelainya. Kita sebagai mempelai Kristus untuk hidup tidak cacat dan bercela menjelang kedatangannya kali yang kedua. Dan proses itu ada di dunia ini. Proses itu bukan nanti. Proses itu sekarang, ketika kita masih hidup di dunia ini. Yakinlah, bersama Roh Kudus kita pasti bisa melakukannya. Sebagai ayat terakhir saya baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-27. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dengan demikian Kristus membuat jemaat itu berdiri dengan agung dan murni di hadapannya tanpa ada cacat atau celah apapun. Saya berdoa, biarlah kita didapati kudus, agung, tanpa cacat celah, sampai Tuhan menjemput kita
kali yang kedua. Apapun yang terjadi, jangan lupa, destiny kita adalah serupa dengan Kristus dan menjadi mempelainya Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.